Yay, selamat pagi, shalom shalom Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bangun, udara cerah, amin. Kita bisa bernafas dengan lega dan menikmati semua kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami menaikkan syukur kami dan mengekspresikan cinta kami lewat nyanyian yang merupakan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami mengasihi-Mu, we love you, we love you. Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih karena Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami juga bisa mengasihi-Mu. Terus nyatakan cinta-Mu yang luar biasa bagi setiap daripada kami. Karena cinta-Mu yang membukakan jalan di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat mengenal Bapa Surgawi lebih dalam lagi. Haleluya. Jesus, you are our beautiful Savior. Amen. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, the risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, the risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. I will sing forever, Jesus I love you, Jesus I love you. I will sing forever, Jesus I love you, Jesus I love you. I will sing forever, Jesus I love you, Jesus I love you. I will sing forever, Jesus I love you, Jesus I love you.
kasih-Mu Yesus Tuhan. Jesus I love you, Jesus I love you. Mari semua sama-sama katakan Jesus I love you, Jesus I love you. Terima kasih untuk cinta-Mu bagi kami Tuhan. Oh, Kau yang menjamah kami, menyatakan keselamatan yang luar biasa bagi setiap daripada kami. Oh Jesus I love you, Jesus I love you, Jesus I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa dan luar biasa, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Kau yang termanis bagi kami Yesus Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari semua sama-sama sekali lagi katakan Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Kami cinta selama-lamanya Tuhan. I love you. Hari ini kami berjalan dengan penuh kepastian karena kami tahu kami dikasihi amat sangat. Kami dicintai luar biasa oleh Yesus Kristus Tuhan. We love you, we love you, we love you, we love you. Seluruh hidup kami menyatakan cinta-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur karena Engkau yang memilih setiap daripada kami. Engkau yang memanggil kami Tuhan untuk menjadi putra-putri kerajaan Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Masa depan kami luar biasa karena ada Engkau di dalam kehidupan kami. Hari ini kami melangkah dengan penuh kepastian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih kami masih bisa ada hari ini. Terima kasih kami masih bisa memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
Kami mengucap syukur kepadamu. Biarkan kami bisa menghargai betul apa yang Kau sudah berikan buat kami. Biarkan kami bisa Tuhan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Dan Kau disenangkan dengan hidup kami. Terima kasih Bapa. Bagimulah segala pujian, hormat dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Haleluya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dan yang belum membagikan channel ini, ayo, saya butuh kerjasama dan juga dukungan daripada Bapak Ibu Saudara supaya pelayanan media ini semakin banyak didengar, semakin banyak diterima oleh orang dan semakin didukung oleh banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Yang belum bagikan, yang belum subscribe jangan lupa juga subscribe dan mari dukung pelayanan ini. Amin. Matius 13 ayatnya yang ke-24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Nyanya kecil, di ladangnya, berarti di ladang kita. Menaburkan benih. Jadi kerajaan sorga diperumpamakan dalam ayat ini seperti orang yang menaburkan benih. Dengan kata lain saya mau mengingatkan kepada kita, kalau kita bicara tentang kerajaan sorga, kerajaan Allah, maka itu akan berhubungan juga dengan hal apa? Menabur. Ya, menabur adalah sistem kerajaan. Menabur adalah hukum kerajaan. Menabur adalah keinginan, kehendak sang raja untuk semua warga kerajaan Allah. Jadi kalau kita berkata bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah, kita berkata kita ini pengikut daripada sang raja, maka lihatlah diri kita sebagai seseorang yang suka untuk menabur. Ya. Dan yang kita tabur adalah benih yang baik. Jangan menabur benih yang tidak baik atau kurang baik. Harus benih yang baik. Bahkan saya mau katakan seperti ini, taburlah juga benih yang betul-betul teruji, yang unggul di atas rata-rata daripada benih-benih yang lain. Karena apa? Karena kerajaan Allah berhak untuk menerima benih yang baik daripada setiap kita. Karena kerajaan Allah sudah memberikan benih yang terbaik kepada setiap warga kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah sudah memberikan benih yang terbaik, maka kita warga kerajaan jangan memberikan benih yang tidak baik. Karena kalau kita memberikan benih yang tidak baik, maka sesungguhnya saya mau mengingatkan dan mau berkata kepada setiap kita bahwa kita hanyalah seorang yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Orang di dunia ini kalau kasih kita sesuatu yang baik, kita maunya memberkati juga yang lebih baik buat orang itu kan. Makanya muncul istilah, waduh, balas saling membalas dalam memberi. Ada istilah itu. Kenapa? Karena mereka berprinsip bahwa wah, kalau saya sudah diberi maka saya harus memberi. Nah, padahal sebetulnya saya mau mengatakan bahwa kita harus senantiasa siap memberi. Mau itu kepada sesama ataupun juga kepada kerajaan Allah. Jadi salah satu berita penting tentang kerajaan Allah itu berbicara tentang apa? Taburan. Dan budaya kerajaan Allah adalah menabur. Apa yang sudah kau tabur di awal tahun ini? Apa yang sudah kau berikan di awal tahun ini? Ada beberapa gereja yang mengajarkan tentang persembahan buah sulung. Kalau engkau percaya dan kau mau melakukan itu, lakukan dengan sukacita. Tabur persembahan buah sulungmu kepada Tuhan.
Pak, berapa yang harus tabur? Berdoalah sama Tuhan. Kalau saya selalu seperti itu. Kalau engkau punya iman dan engkau digerakkan untuk engkau menabur 1 bulan gajimu, asal betul-betul Tuhan berbicara kepadamu loh ya. Jangan ikut-ikutan, lakukan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya mau saya untuk kita renungkan saat ini adalah apa? Apakah di awal tahun ini, di tahun 2023 ini, kita sudah menabur buat Tuhan? Selalu saya berkata, tingkatkan taburan kita kepada Tuhan. Tantangan bagi setiap kita yang menabur adalah ada banyak terjadi perdebatan dalam hal menabur. Karena apa? Karena masing-masing kita masih dikuasai oleh keinginan kita, dikuasai oleh pengalaman kita, dikuasai oleh pola pikir yang salah. Sehingga waktu yang namanya menabur itu terjadi perdebatan demi perdebatan. Saya cuma mau mengingatkan bahwa di saat kita menabur, taburlah selalu dengan pengertian. Taburan yang baik adalah ketika engkau menabur dengan penuh sukacita. Katakan amin. Iya. Ayo tahun 2023 tabur yang baik. Dan taburan itu dilakukan dengan sukacita. Amin. Ditabur dengan sukacita. Amin. Jadi waktu engkau menaburlah dengan sukacita. Jangan menabur dengan terpaksa. Jangan menabur dengan bersungut-sungut. Jangan menabur dengan karena supaya dilihat orang. Enggak, menaburlah dengan sukacita. Taburan yang kau berikan dengan sukacita, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Kemudian yang kedua, taburlah dengan nothing tulus. Artinya apa? Tabur aja, udah gak usah pikir yang aneh-aneh. Gak usah pikir untung rugi. Dalam menabur untuk kerajaan Allah jangan pikirin untung rugi. Kalau engkau berbisnis engkau bisa pikirin untung rugi. Tapi dalam hal menabur untuk Tuhan, dalam menabur untuk pekerjaan Tuhan, dalam menabur untuk kerajaan Allah, jangan pikirin untung rugi, nothing tulus saja. Percaya aja apa yang saya tabur akan saya tuai. Kalau saya menabur banyak, saya menuai banyak. Kalau saya menabur sedikit ya saya menuainya sedikit. Kalau saya menabur sedikit saya pengen menuainya banyak, itu perampok. Haleluya. Bahkan perampok nggak pernah menabur. Ngerampok aja dia, ngambil aja. Nothing tulus. Nothing tulus. Nggak ada motivasi lain. Motivasinya itu bukan karena supaya mau dilihat orang, dihormati orang, dapat jabatan tertentu. Nothing tulus, tabur aja. Satu kali saya ketemu sama satu orang pengusaha. Dia berkata, pokoknya saya nabur aja Pak. Terserahlah. Mau itu di gimana-gimana, pokoknya terserah. Pokoknya saya nabur aja. Saya tahu bagian saya menabur. Nanti kalaupun itu diperlakukan dengan salah, dengan tidak benar, itu urusannya dia dengan Tuhan. Pokoknya saya mau menabur aja, saya mau menabur. Ini jami. Ya, ada banyak orang gak berani memberikan perpuluhan. Ada banyak orang tidak berani menabur. Karena apa? Wah nanti pendetanya ini begini. Wah nanti gereja ini macam-macam. Ya oke, saya harus mengakui memang ada oknum-oknum yang seperti itu. Tapi gak semua seperti itu. Tabur, nothing tulus. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan itu dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, berikan dengan apa? Pengorbanan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata. Haleluya. Saya ingat salah satu statement yang diberikan oleh pendeta Frankie Utana. Yang namanya menabur, yang namanya berkorban, itu memang harus sakit. Kalau kita menabur, kita berkorban belum sakit, maka itu belum masuk kategori menabur dan berkorban. Waduh, waktu saya dengar ini, wah haleluya ini. Ini standarnya luar biasa sekali ini. Tapi itu saya pegang sampai hari ini. Dan saya bersyukur saya punya istri yang luar biasa. Secara manusia kalau kami menabur itu betul-betul sampai sakit Bapak Ibu Saudara. Betul. Tapi kami mau berkata, kami mau tetap terus setia menabur walaupun menabur itu sampai sakit. Karena kami percaya kami akan menuai apa yang kami tabur. Dan taburan itu akan menyenangkan hati Tuhan.
Dan yang berikutnya adalah apa? Taburlah, berikan dengan tujuan untuk engkau menyenangkan Tuhan. Haleluya. Jadi waktu engkau menabur, taburlah untuk engkau menyenangkan Tuhan. Tetapi kalau bicara mengenai menabur, bukan hanya bicara mengenai harta yang kau bisa tabur. Engkau bisa menabur pikiranmu. Engkau bisa menabur juga keinginanmu kau tabur. Artinya apa? Kau tahan keinginanmu. Ya, engkau enggak menginginkan yang enggak berkenan. Engkau bisa tabur itu juga Bapak Ibu Saudara. Taburlah yang baik. Ya, saya cuma mau mengatakan kepada setiap kita bahwa waktu kita punya gaya hidup menabur, maka kita akan punya gaya hidup menerima. Waktu kita punya gaya hidup melepaskan, maka kita akan punya gaya hidup menikmati. Haleluya. Amin. Tabur aja. Ayo. Tahun 2023 tidak ada alasan untuk kita berhenti menabur. Tapi tahun 2023 adalah kesempatan untuk kita menabur semakin banyak, menabur semakin banyak, menabur semakin banyak. Saya pernah katakan bahwa Tuhan tidak pernah kekurangan, tetapi pekerjaan Tuhan ada banyak mengalami kekurangan. Dan kekurangannya itu akan disediakan Tuhan lewat Bapak, Ibu, Saudara dan juga saya. Dengan cara apa? Menabur, memberi. Jangan kita cuma keren-kerenan kerajaan Allah, tapi kita nggak pernah menabur. Ataupun kalau kita tabur hanya kepada orang-orang tertentu. Ada banyak orang-orang yang kekurangan, ada banyak janda-janda miskin, ada banyak orang-orang yang membutuhkan, ada banyak pendeta-pendeta yang membutuhkan. Tabur Bapak Ibu Saudara. Ya, saya pernah menyampaikan, ya, saya tidak anti dengan kekayaan, saya tidak anti dengan kemakmuran. Kita perlu itu karena Tuhan mau memberkati kita berlimpah-limpah. Tapi ingat, jangan sombong, ingat, jangan medit, jangan pelit. Tabur. Saya menantang Bapak Ibu Saudara, tahun ini, apa yang kau mau tabur, berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Minta petunjuk Tuhan apa yang harus kau tabur. Kepada siapa engkau akan menabur. Doa sungguh-sungguh, puasa sungguh-sungguh. Minta tanda Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Kepada siapa engkau harus menabur. Dan ketika itu sudah diberikan, ada satu nama, ada satu wajah yang Tuhan ingatkan kepadamu. Ada tuntunan yang Tuhan berikan kepadamu. Saya cuma mau berpesan, jangan tahan. Jangan tahan. Tabur, lakukan bagianmu. Dan engkau akan menuai apa yang kau tabur. Amin. Saya berdoa biarkan setiap kita mengalami overflow yang daripada Tuhan. Setiap kita mengalami berkat Tuhan yang membual-bual. Haleluya. Amin. Tapi itu hanya akan terjadi buat mereka yang mau menabur. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, biarkan di awal tahun ini Engkau berbicara kepada umat-Mu. Kepada siapa mereka harus menabur. Apa yang harus mereka tabur. Kapan mereka harus menabur. Berbicaralah Tuhan kepada mereka. Dan biarkan mereka punya ketaatan. Biarkan mereka punya keinginan untuk betul-betul melakukan apa yang sudah mereka terima dari Tuhan. Bapa, kuasa-Mu saat ini mengalir. Aku berdoa saat ini kuasa-Mu menjamas daripada setiap umat-Mu. Sehingga mereka menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Yesus Kristus. Terima kasih. Dan aku berdoa biarkan Kau memberkati mereka berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Setialah menabur. Dan percayalah engkau tidak akan pernah kekurangan. Kita tidak akan pernah kekurangan. Amin. God bless.